Program tahunan mata pelajaran SKI MI Miftahul Huda kelas 3. Sesuai dengan pengertian Prota sendiri yang merupakan program umum tematik terpadu untuk setiap kelas, sehingga program ini perlu disiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran, karena dapat menjadi pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Di dalam Prota terdapat nomor, semester, pelajaran, subpelajaran, dan alokasi waktu. Pada nomor 1, semester 1, pelajaran yang ditempuh ada 5. Pada pembelajaran pertama, ada 3 subpelajaran dan waktu yang ditempuh dalam satu pelajaran ada 8 JP. Pada pelajaran kedua, ada 1 subpelajaran dan waktu yang ditempuh ada 4 JP. Pada pelajaran ketiga, ada 2 subpelajaran dan waktu yang ditempuh ada 6 JP. Pada pelajaran keempat, ada 5 subpelajaran dan waktu yang ditempuh ada 14 JP. Pada pelajaran kelima, ada 3 subpelajaran dan waktu yang ditempuh ada 6 JP. Pada nomor kedua, semester 2, pelajaran yang ditempuh ada 3. Pada pelajaran ke-6, ada 4 subpelajaran dan waktu yang ditempuh ada 8 JP. Pada pelajaran ke-7, ada 7 subpelajaran dan waktu yang ditempuh ada 20 JP. Pada pelajaran ke-8, ada 2 subpelajaran dan waktu yang ditempuh ada 8 JP. Dalam Prota ini, saya mendapatkan ketidakcocokan mengenai jumlah alokasi waktu. Pada dokumen terdapat 72 JP, sedangkan hasil perhitungan saya ada 74 JP. Dan setiap JP memiliki tingkat kesulitan materi yang berbeda-beda. Program semester atau disebut dengan PROMES. PROMES atau program semester merupakan sebuah program yang di dalamnya berisi garis besar terkait hal yang ingin dicapai dalam satu semester. Program semester Sejarah Kebudayaan Islam semester 2. Pada PROMES terdapat nomor, kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, bulan, dan keterangan. Pada nomor 1, ada 2 kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.6 dengan indikator 5 ditempuh dalam 6 kali pertemuan. Kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.6 dengan indikator 5 ditempuh dalam 6 kali pertemuan. Setelah selesainya satu pembelajaran, kemudian melakukan uji kompetensi 1. Pada nomor 2 ada 2 kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.7 dengan indikator 4 ditempuh dalam 6 kali pertemuan. Kompetensi dasar kedua yaitu 4.7 dengan indikator 4 ditempuh dalam 5 kali pertemuan. Setelah selesai, kemudian melakukan PTS, penilaian tengah semester. Nomor 3, ada 1 kompetensi dasar, yaitu 3.8 dengan indikator 8 ditempuh dalam 8 kali pertemuan. Setelah materi selesai, kemudian ujian PAS, penilaian akhir semester. Pada PROMES ini, alokasi waktu yang ditempuh dalam satu semester ada 40 JP. Hasilnya tidak sesuai dengan di Prota. RPP atau singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dalam silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP mengenai mata pelajaran SKI kelas 3 semester 2, pelajaran ke-6 dengan tema masa dewasa Nabi Muhammad. Ada 2 KD yaitu 3.6 dan 4.6. Alokasi waktunya yaitu 2 kali 33 menit dalam 1 kali pertemuan. Terdapat tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik agar dapat memahami dan menjelaskan makna dari lagu Sepohon Kayu. Yang kedua, mengetahui dan memahami kisah kesabaran Nabi Muhammad. Yang ketiga, menyanyikan lagu Sepohon Kayu daunnya rimbun dengan percaya diri. Yang keempat, menceritakan kisah kesabaran Nabi Muhammad.
Yang kelima, menyajikan hasil laporan pengamatan, informasi, atau diskusi tentang kisah kesabaran Nabi Muhammad dengan baik dan benar. Langkah-langkah pembelajaran ada kegiatan, deskripsi kegiatan, dan waktu. Kegiatan pendahuluan yaitu yang pertama, guru menyapa siswa melalui rekaman video dan memandu siswa untuk menggali pembelajaran dengan berdoa. Kemudian, guru bertanya apakah hari ini sudah membantu orang tua beribadah dan berdoa. Yang ketiga, guru menanyakan dan memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Yang keempat, guru memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran hari ini. Yang kelima, guru menyampaikan materi ke grup kelas dan memberikan tugas pembelajaran hari ini. Itu alokasi waktunya 10 menit. Kegiatan inti yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan, mengamati, ada menanya, mengeksplorasi atau menalar, mengasosiasi dan mencoba, mengkomunikasikan, diskusi, dan networking. Itu ada 50 menit. Kemudian kegiatan penutup. Ada siswa melaporkan semua latihan dan dokumentasi kegiatan hari ini di buku masing-masing. Kemudian siswa diwajibkan melihat video pengetahuan di YouTube. Yang 7, belajar menyampaikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan toleransi. Selanjutnya, guru melakukan evaluasi, refleksi hasil belajar siswa hari ini dalam bentuk rangkuman. Itu alokasi waktunya 10 menit. Penilaian hasil belajar ada pengamatan sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Nah, dalam perencanaan RPP kali ini itu pembelajarannya dilakukan secara daring. Jadi, guru melakukan sebuah perencanaan ini dengan bantuan video YouTube. Pada RPP ini tidak dijelaskan secara detail mengenai KD dan indikatornya. Lebih kepada langkah-langkah pembelajarannya. Silabus adalah sebuah rencana pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain dalam memenuhi kompetensi dasar. Dalam silabus terdapat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Penilaian, alokasi waktu, dan sumber yang digunakan sama untuk penilaian meliputi penilaian antar siswa, jurnal, penugasan, produk, unjuk kerja, portofolio. Sedangkan untuk waktunya 5 tatap muka dalam waktu 10 kali 35 menit. Untuk sumber belajarnya yaitu Al-Quran, buku, poster atau gambar, dan lingkungan sekitar. Yang membedakan adalah kegiatan pembelajaran dari setiap KD.